Jadi kalau kita terima uang 500 500 untuk makan. Seperti itu. Nah, dari 50% pengeluaran PDB itu untuk makan minuman, 30% disumbang oleh industri pangan olahan. Sobat investor dan sobat fundamental, jumpa lagi dengan saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDEX Channel dalam podcast The Fundamentals. Ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Kali ini kita akan membahas masalah yang sedikit rumit ya, sedikit berat juga gitu. Soal Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur. Yang kita tahu dalam beberapa waktu terakhir terus mengalami penurunan. Bersama saya telah hadir Pak Adi Lukman dari Asosiasi Pengusaha Indonesia yang nanti akan memaparkan lebih jauh kenapa, faktor apa kira-kira yang menyebabkan PMI manufaktur ini cenderung melemah dan kira-kira solusi apa yang bisa ditempuh agar terus membaik ya Pak, agar membaik gitu. Pak Adi, langsung aja. Ya. Kira-kira bagaimana Bapak melihat pelemahan PMI manufaktur dalam beberapa waktu terakhir? Oke, baik Mas Sirom, terima kasih ya. Ini kalau kita lihat memang akhir-akhir ini, terutama 3 bulan terakhir ini, indeks menurun terus ya. Kalau kita lihat PMI sekarang udah di level 46, artinya udah kontraktif. Meskipun kalau kita lihat di indeks kita yang perindustrian IKI ya, indeks kepercayaan industri, masih di atas 50, masih ekspansif, tapi trennya juga turun. Bulan lalu 52 lebih, sekarang 51 lebih ya. Nah, ini memang kita merasakan juga seiring dengan di lapangan, kita melihat bahwa para pengusaha sekarang sedang merasa tidak baik-baik saja. Nah, ini yang kita rasakan. Dari sisi permintaan, dari sisi produksi, dari sisi ketenaga kerjaan juga kita sudah tahu ya, banyak sekali PHK yang terjadi di lapangan, meskipun tidak semua sektor ya. Ada sektor-sektor yang parah, ada sektor-sektor yang masih oke gitu ya. Kalau sektor makanan minuman masih lumayan bisa bertahan meskipun struggling. Tapi sektor lain seperti tekstil, garment, alas kaki dan lain sebagainya itu juga mengalami hal yang lebih berat seperti itu ya. Nah, kita melihat PMI ini menjadi indikasi ya. Sebenarnya bukan hanya Indonesia saja, tapi global. Penyebabnya kalau kita lihat dan kita diskusikan dengan para pakar, kebanyakan karena memang terutama daya beli. Kita lihat ya, kelas menengah juga turun ya, BPS juga mengatakan kelas menengah kita turun, dan yang kelas bawah pun ini mereka juga banyak yang mengalami PHK, sehingga pendapatan mereka juga turun. Beberapa waktu yang lalu juga terkait dengan spending government, terkait dengan pembatasan kegiatan dari kementerian lembaga efisiensi, ini juga menyebabkan penurunan daya beli. Meskipun sebenarnya government spending itu kan tidak besar ya, sekitar 8-10%, tapi menjadi pemicu dan menjadi indikator kegiatan-kegiatan kita ya. Di dunia usaha juga mengikuti seperti itu. Saya berdiskusi dengan anggota Apindo yang berasal dari sektor perhotelan misalnya ya, restoran. Mereka banyak mengalami pembatalan order, pemakaian ruangan, makanan, minuman dan lain sebagainya. Ini sangat berpengaruh ya. Nah, otomatis ini akan tercermin di dalam IKI maupun PMI itu ya. Di pasar global demikian juga. Ketidakpastian karena geopolitik, karena climate change ini juga sekarang serba tidak bisa diduga ya. Kita mengalami kecemasan, mengalami ketidakpastian dan lain sebagainya. Karena dunia ini terus terang tidak ada satupun yang bisa memprediksi. Saya diskusi dengan para pakar, baik itu pakar internasional maupun pakar ekonomi, mereka juga mengatakan sulit. Bahkan pertemuan dengan Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu juga mengakui bahwa
ilmu ekonomi sudah tidak berlaku sekarang. Iya, ya, iya, seperti itu kan iya, waktu iya. itu waktu kita dialog dengan presiden. Secara sehat ekonomi. Saya hadir juga, Pak. Saya kebetulan saya di sana, Bu Sri Mulyani mengatakan sudah mohon maaf ekonomi teorinya sudah berubah gitu, serba tidak ini, dan multilateral sudah hilang. Sekarang bilateral ya. Belum kena masalah Trump 2.0 ini. Kita juga sedang was-was. Indonesia terus berupaya, Pak Menko kita dengan tim bernegosiasi, tapi kelihatannya masih belum kelihatan hasilnya. Meskipun sudah berupaya semaksimal mungkin, kita sudah menawarkan, sudah memberikan offering kepada Amerika untuk menambah. Salah satunya dari sektor industri agro. Ini kan kita diminta untuk meningkatkan pembelian ya, pembelian bahan baku mulai dari susu, kedelai, gandum dan lain sebagainya. Dari sisi oil and gas juga diminta meningkatkan. Ya, semua dari tekstil, kapas, dan kita juga minta ditingkatkan. Nah, tapi mudah-mudahan sampai 1 Agustus nanti kita bisa mendapatkan sesuatu ya, Pak ya. Sesuatu. Jadi kalau tidak akan berat. Ya, kalau tidak akan berat karena persaingan kita Vietnam terutama ya. Vietnam sudah pasti dapat 20%. 20%. Ya, kalau kita 32 belum nanti kalau ditambah BRICS ya. Oh iya, ya, 10%. Ya, makanya itu kita harap-harap cemas nih. Kalau ditambah BRICS 10% lagi berarti bedanya sudah 22%. Itu sudah tidak mungkin kita bisa bersaing. Padahal produk kita mirip-mirip dengan Vietnam seperti itu yang ke Amerika. Ya, ini yang kita harus waspadai. Nah, ini semua mencerminkan tantangan-tantangan dari industri dan dunia usaha Indonesia yang saat ini sedang terjadi. Seperti itu. Pak, kalau kita bicara PMI ya, kalau tadi kan banyak juga faktor global. Ya. Tapi kalau kita melihat angka, sebenarnya kita juga relatif tertinggal loh dibanding negara-negara tangga, terutama tadi Vietnam, Thailand. Ya. Itu kenapa ya, Pak? Ya. Kita harus akui bahwa investasi ini menjadi salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi kita ya. Nah, banyak investor-investor yang ingin masuk, kita sudah lihat kan berita secara terbuka, sudah ada bahwa banyak investor yang membatalkan masuk ke Indonesia. Ya, meskipun tidak semua sektor ya, ada sektor, kalau di sektor makan minuman masih cukup bagus, tapi sektor-sektor lain banyak yang membatalkan. Antara lain karena aturan-aturan kita yang mesti kita benahin, kita harus akui ya, terutama ketenaga kerjaan ya. Ini juga menjadi perhatian dari Apindo ini, karena Apindo ingin mendorong bahwa peraturan regulasi di ketenaga kerjaan ini menjadi jelas. Karena biasanya investor asing itu lebih melihat kejelasan, kepastian hukum dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu poin yang sangat penting sekali. Kalau kita ke Vietnam misalnya, itu sangat clear sekali. Kita dikasih karpet merah di investasi, kemudian diberikan fasilitas-fasilitas oleh pemerintah, dan beberapa contoh misalnya yang lalu ada pabrik yang mau investasi di pabrik kopi misalnya. Mereka memilih-milih, akhirnya ujung-ujungnya kembali investasinya di Vietnam, tidak jadi di Indonesia seperti itu. Nah, ini kenapa demikian? Karena pemerintahnya sangat firm sekali. Oleh sebab itu, kita menghargai upaya dari BKPM saat ini untuk bagaimana menarik dan bagaimana memberikan fasilitas yang lebih baik kepada investor. Ini menjadi salah satu kunci untuk menarik hal tersebut. Ya, ini yang kita harus benahin. Ya. Kalau tidak, kita akan semakin tertinggal. Ya. Kemudian dari sisi ketersediaan bahan baku juga kita masih kalah jauh. Misalnya dengan Thailand ya. Thailand itu kemudahan bahan baku, baik itu bahan baku kemasan, packaging, kemudian jenis-jenis packaging yang ada di Thailand itu sangat maju sekali dibanding Indonesia, sangat inovatif sekali dibanding kita. Nah, ini juga salah satu yang harus kita benahin gitu ya. Indonesia kita masih punya tantangan berat di dalam ketersediaan bahan baku. Kita masih tergantung import ya. Ini juga menjadi kendala dengan gonjang-ganjing global, pengaruh nilai tukar, pengaruh logistik. Tiba-tiba Selat Hormuz ditutup.
biaya logistik naik. Tiba-tiba terusan Suez ditutup, biaya naik segala macam. Ini menyebabkan keterlambatan. Nah, kalau kita tidak benahin di sektor hulu kita, otomatis ini kita akan semakin tergantung dari import. Ini bahaya. Ya, oleh sebab itu saya sangat mendorong sinkronisasi hulu hilir ini sangat penting dilakukan seperti itu. Pak, tadi ada satu sektor yang Bapak sebut relatif survive atau relatif bertahan gitu. Ya. Makanan dan minuman. Ya, benar. Kenapa? Memang dibutuhkan ya. Secara global sektor makanan minuman Q1 2025 masih tumbuh 6,04%. Global. Ya, secara agregat ya 6,04%. Saya cek memang banyak ditunjang oleh pangan primer, produk-produk pangan primer yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Ya, di samping itu juga untuk ekspor ke mancanegara juga masih tumbuh sebenarnya ekspor makanan dan minuman. Meskipun kategori-kategori makanan minuman yang sekunder agak sedikit stagnan ya, tapi secara umum masih positif pertumbuhannya. Ini menjadi daya tarik. Kalau kita lihat Indonesia, pengeluaran penduduk per kapita untuk makanan minuman itu 50% dari PDB. 50% PDB. 50% dari uang kita ini Untuk makan. Untuk makan minum. Karena kita itu besar ya? Cukup besar, cukup Dibanding besar. negara lain. Ya, kalau di kota besar seperti Jakarta sekitar 30% lebih. Tapi di pedesaan bisa ada yang sampai 50-60%. Ya, jadi kalau kita terima uang 1.500 untuk makan. Seperti itu. Nah, dari 50% pengeluaran PDB itu untuk makan minuman, 30% disumbang oleh industri pangan olahan. Jadi sepertiganya disumbang oleh industri makanan minuman. Nah, ini kan potensi cukup besar. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri. Belum lagi kalau pemerintah mentargetkan PDB per kapita Indonesia itu akan meningkat terus. Dengan peningkatan PDB akan semakin membutuhkan makanan minuman yang lebih bagus, lebih inovatif, lebih bergizi, ya, lebih fungsional. Ini menjadi daya tarik juga bagi industri makanan dan minuman. Apalagi kita masih banyak industri makanan minuman yang masih harus import, baik itu di sektor intermediate-nya maupun di hilirnya ya. Contoh misalnya industri gula kita masih butuh karena gula kita masih import ya. Ya, itu kita masih import. Garam kita masih import semua. Jadi flavor itu juga industri kan sebenarnya, industri intermediate, ekstraksi semua masih import. Nah, ini menjadi daya tarik sendiri. Dalam tahun ini saja banyak investor asing yang membuka pabrik di Indonesia untuk pabrik ingredients ya atau bahan tambahan pangan. Ini kan juga menjadi salah satu daya tarik investor untuk masuk ke Indonesia. Dan jangan lupa setiap tahun kita menambah lahir baru sekitar 4-5 juta. Itu kan butuh makan. Butuh makan. Ya, mau tidak mau ya otomatis menjadi satu daya tarik menurut saya gitu. Seperti itu. Berarti kalau di Bapak kan sebagai Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan Minuman relatif tidak terlalu worry dong dengan penurunan PMI ini ya? Iya, kalau dari sisi pertumbuhan penjualan saya masih optimis ya pertumbuhannya, tapi memang tantangannya makin berat. Ya. Aturan-aturan makin ketat, tiap negara berusaha untuk membuat aturan-aturan yang aneh-aneh. Seperti itu. Contoh misalnya ke Amerika, sekarang mereka menerapkan produk yang akan diekspor ke sana makan minuman harus ada sertifikat ISO misalnya. Dulu HACCP cukup, sekarang harus ISO seperti itu. Nah, ini kan juga ini. Kemudian tiba-tiba ada satu negara yang menerapkan tidak membolehkan produk import makan minuman yang kadar jusnya kurang dari 10%. Tiba-tiba saja itu seperti itu. Nah, ini banyak negara yang melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Eropa tadinya kan awal Januari 2025 menerapkan European Green Deal sama CBAM itu yang mensyaratkan tidak boleh deforestasi ya. Jadi kalau produk kopi, produk kakao yang
dari hutan yang deforestasi itu tidak boleh Tidak masuk, boleh masuk sana. ke sana. Iya. Nah, untung ditunda. Nah, mudah-mudahan ditunda setahun, tapi nggak tahu ini kita sedang berjuang juga kondisi seperti ini. Nah, kondisinya seperti itulah. Ya, belum lagi peraturan-peraturan dalam negeri yang masih perlu disinkronkan. Nah, ini tantangan-tantangan ya dinamis, menarik juga. Pertumbuhan oke, tapi tantangan juga semakin Ada juga, banyak juga. Nah,